Shalom Jemaat Gereja Kristen Jakarta. Gereja memberikan layanan ibadah online bagi jemaat. Lalu apa saja ya yang harus dipersiapkan? Pilihlah jam ibadahmu dan ikuti tepat waktu. Jangan sampai terlambat ya. Berpakaian rapi dan sopan, seperti kondisi jemaat akan pergi ke gereja. Siapkan Alkitab dan alat tulismu ya. Duduklah dengan posisi yang baik agar tetap fokus. Hindari untuk berbaring ataupun sambil melakukan kegiatan lain di rumah. Berdoalah secara pribadi untuk mempersiapkan hati kita mengikuti ibadah ya. Berpartisipasilah aktif dalam beribadah, seperti ajakan untuk berdiri atau duduk, menyanyikan pujian, dan mendengarkan firman Tuhan dengan tetap fokus. Persembahan dapat jemaat berikan melalui transfer ke rekening gereja lokal masing-masing ya. Ikutilah ibadah online sampai selesai. Mohon bimbingan orang tua untuk dapat mengajak anak merenungkan firman melalui ibadah online sekolah minggu. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari kasih dalam Tuhan. Ya, selamat beribadah pada pagi hari ini. Biarlah setiap kita tetap semangat walaupun saat ini kita masih beribadah secara online. Kita bersyukur akan kasih karunia Tuhan. Karena kita tahu bahwa dengan iman kita katakan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ibadah pada pagi hari ini kita akan mulai dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Baiklah Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita akan mulai saat teduh. Kita bersama-sama saat teduh sejenak. Mazmur nomor 16 ayat 7 sampai 8. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Baiklah sidang jemaat kasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama, baik sidang jemaat yang di rumah maupun yang ada di sini, kita akan sama-sama mengucapkan pujian kita. Kita mau katakan bahwa kita tidak pernah berhenti percaya, bahwa kita percaya mujizat Tuhan pasti nyata, dan kita terus berharap akan karya Tuhan. Dan kita percaya bahwa pandemi ini semua ini akan berakhir, dan Tuhan punya rencana indah bagi setiap kita. Mari sidang jemaat kita angkat pujian ini, tak berhenti percaya. Sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau
melupakanku, tak sekalipun melupakanku. Kau menuntun langkahku, ku tak pernah sendiri. Kau tak tinggalkanku, ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Bila kita tetap setia, bila kita terus percaya kepada Tuhan, tak sekalipun melupakanku. Kau menuntun langkahku, ku tak pernah sendiri. Kau tak tinggalkanku, ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat yang nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Baiklah sidang jemaat yang kami kasih dalam Tuhan, biarlah setiap kita boleh mengambil sikap di dalam doa pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Jikalau ada dosa dan pelanggaran yang mungkin kita lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja, bila kita memohon pengampunan pada Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Allah yang setia dan adil. Dan Dia adalah Allah yang mengampuni bagi setiap kita yang mengakui dan menyadari bahwa kita adalah manusia yang lemah dan manusia yang berdosa. Biarlah sedang jemaat yang di rumah maupun yang ada di sini, kita bersama-sama heningkan sejenak, kita berdoa dalam hati kepada Tuhan. Bila kita pulihkan, bila kita dilayakkan untuk datang ke mezbah Tuhan. Kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang kudus. Bila kita boleh datang di dalam roh dan kebenaran, di dalam kekudusan Tuhan. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan boleh mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Dan kami tahu Tuhan, kami sebagai manusia terkadang sering jatuh dan bangun. Kami mohon Bapa di surga, Kau berikan kami kekuatan supaya kami terus bersandar kepadamu Tuhan. Kiranya Tuhan boleh mengampuni dari segala dosa dan pelanggaran kami Bapa. Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini Tuhan, kami mau datang menyembah-Mu Tuhan, memuji-Mu Tuhan, dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami juga terima, kami mau datang untuk mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Bila kami boleh datang dengan sungguh-sungguh, dan kami mengakui bahwa Engkau lah Allah yang berkuasa atas hidup kami.
Terima kasih Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur untuk anugerah-Mu, untuk kasih-Mu yang besar, yang selalu tidak pernah habis-habisnya bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga, kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Baiklah sedang jemaat yang di rumah maupun yang ada di sini, saya mengundang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengakui di dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Baiklah sidang jemaat kasih dalam Tuhan, kita bersyukur, kita mau bersorak bagi Tuhan. Kita mau katakan bila roh kita terus menyala-nyala dan kita tetap melayani Tuhan. Walaupun keadaan kita tidak memungkinkan, walaupun saat ini kita dalam masa pandemi, tetap semangat. Katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan melayani Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan, kita mau agungkan nama Tuhan. Roh kita membara terus dalam Tuhan. Haleluya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan
tuntunan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ya, silakan duduk sedang jemaat yang di rumah maupun ada di sini. Kita akan bersama-sama membacakan pembacaan firman Tuhan kita. Kita akan baca dalam 2 bagian. Yang pertama di dalam Perjanjian Lama, yang kedua dalam Perjanjian Baru. Yang pertama kita buka dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu dalam kitab Yeremia pasal 1 ayat 7 sampai 8. Kita buka dalam kitab Yeremia pasal 1 ayat 7 dan 8. Kita akan baca secara pertanggapan. Untuk ayat yang 7 itu saya, dan untuk ayat 8 sedang jemaat yang di sini maupun di rumah serta singer, kita akan baca secara bertanggapan. Kita mulai dari kitab Yeremia dulu, 1 ayat 7 sampai 8. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Yeremia 1 ayat 7. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Baiklah, yang kedua kita buka dalam kitab Yohanes pasal 17. Kitab Yohanes pasal yang ke-17 ayat 18 sampai 19. Kita buka dalam kitab Perjanjian Baru, kitab Yohanes, Injil Yohanes pasal 17 ayat 18 sampai ayat 19. Untuk ayat 18 saya dan ayat 19 sedang jemaat yang di rumah maupun di sini setelah singer. Ya baiklah, kitab Yohanes 17 ayat 18, demikian firman Tuhan. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikianlah pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Sidang jemaat dikasih dalam Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita buka mata hati kita. Kita mau responi firman Tuhan, menerima panggilan Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa agar semua jiwa boleh diselamatkan. Kita mau katakan pujian ini, kami penuhi panggilan-Mu Tuhan. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, melayani yang lelah dan berbeban. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berikan hati kami beban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan.
agungmu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, melayani yang lelah dan berbeban. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Dan teguhkan semua kesaksian. Dan teguhkan semua kesaksian. Waktu dan tempat kami persilakan kepada hamba-Nya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Bersyukur kepada Tuhan pada pagi ini kami tetap bisa beribadah walaupun secara online. Namun kami percaya bahwa Tuhan tidak melihat ketika kita di tempat yang permanen untuk ibadah, dan di rumah pun dalam hati kami dengan ketulusan kami beribadah, Tuhan pasti menyertai dan juga berkati. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, ada 2-3 orang berseru namaku, aku ada di sana. Saudara-saudara, mari kita tunduk kepala sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan bagian daripada ibadah, rangkaian ibadah ini yaitu mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, Kau sendiri siapkan hati kami, berikan kami kerendahan hati, dan juga telinga yang mau mendengar teguran, mau mendengar ajaran, mau mendengar koreksi bagi hidup kami ya Tuhan. Dan kami juga berdoa agar Tuhan sendiri yang menolong kami, antar kami melalui Roh-Mu yang kudus, yang roh kebenaran untuk masuk ke dalam kebenaran Tuhan. Biarlah kami mengalami kemerdekaan, tidak lagi diikat oleh kelemahan-kelemahan kami, kekurangan kami, namun kami betul-betul seluruhnya diperbaharui oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang hina dina, yang penuh dengan kekurangan ini, sempurnakan apa yang sudah disiapkan. Dengarkan doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini adalah tema adalah panggilan bagiku di ladangnya. Dan saya akan membacakan 2 bagian firman Tuhan, Yohanes 17, 18, 19. Kemudian Yeremia pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10. Mari saya baca dengan perlahan bagi saudara sekalian. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Ayat 10. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, kita baca lagi Yeremia pasal yang pertama ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10. Dengarkan saya bacakan bagi saudara sekalian. Maka
Aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku ini tidak pandai berbicara. Sebab aku ini masih muda. Ini merupakan respon daripada Yeremia ketika dia dipanggil oleh Tuhan. Kemudian ayat 7, tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah engkau sampaikan atau kau sampaikan. Ayat 8, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan di ayat 9. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ayat 10, ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan juga merubuhkan, untuk membangun dan juga menanam. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ketika kita dengar firman Tuhan, pembacaan firman Tuhan tadi, kita mulai pelan-pelan ingin tahu tentang siapakah Yeremia. Nah, saudara, kita tahu bahwa Yeremia itu dilahirkan dari keluarga imam. Ketika dia dipanggil Tuhan, yang pertama yang diperhatikan Yeremia adalah kelemahan dirinya sendiri. Karena ia merasa ia masih sangat belia, yaitu usia muda. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ini merupakan alasan yang klasik. Bukan saja di zaman Yeremia, tapi di zaman kita sekarang juga sama. Aku tidak ada pengalaman, aku baru, aku tidak tahu apa-apa. Jadi jangan pilih aku dulu gitu. Nah ini alasan ketika Tuhan mau percayakan melalui gereja, melalui jemaat, melalui pimpinan, untuk mengutus atau untuk mempercayakan tugas pelayanan kepada kita, tapi kita selalu dengan alasan yang klasik ini gitu saudara. Jika kita pandang dari usia dan pengalaman mengenai menangani masalah, jadi Yeremia jelas dia memang kurang pengalaman. Memang dia itu masih muda, tidak punya pengalaman terlalu dalam di dalam hal menyelesaikan masalah. Memang betul. Saat itu kira-kira Yeremia itu berumur 18 tahun tanpa pengalaman apapun tentang berbicara di depan publik. Dia belum pernah mengalami seperti itu. Karena itu saudara, Yeremia berkata, saya ini bukan orang yang tepat. Alasannya cukup nggak? Cukup. Alasannya tepat nggak? Tepat sekali. Dia bukan orang yang paling tepat. Kalau dilihat dari usia, dari pengalaman dia, itu tidak mungkin seorang anak muda berhadapan dengan imam besar misalnya. Seorang anak muda berhadapan dengan orang-orang yang terkenal, bahkan raja. Itu kayaknya impossible, mission impossible. Saya belum dewasa ini kata Yeremia. Saya tidak mampu memikul tugas yang berat ini. Saya masih begini muda. Bagaimana mungkin saya bisa berbicara dengan raja? Ini adalah alasan yang disampaikan oleh Yeremia kepada Tuhan. Saya bukan orang yang cocok Tuhan. Saya ini masih belum matang Tuhan. Belum dewasa. Masih belum tahu bagaimana memikul tanggung jawab. Bagaimana anak muda seperti saya ini bisa berbicara di hadapan sang raja. Bayangkan aja. Nah saudara-saudara, ini juga alasan-alasan yang sering kita pakai untuk menghindari panggilan dari Tuhan. Untuk menghindari tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah saudara-saudara, bicara sampai di sini kita akan ingat atau teringat Musa juga pernah memberikan respon yang sama ketika Tuhan panggil beliau. Betul tidak kalau kita masih ingat saudara-saudara? Musa juga menjawab bahwa ia bukan kandidat yang cocok.
Karena itu Yeremia berkata, saya tidak tahu bagaimana saya harus bicara. Saya tidak lebih dari seorang anak kecil. Anak kecil bisa bicara apa? Bisa tahu apa? Andai kata ada orang yang punya posisi, punya kesenioritasannya, dia akan bilang, lu anak kecil tahu apa? Mau ngajarin gua gitu, mau ngajarin saya gitu. Nah ini masuk akal saudara. Kita pun sering menggunakan alasan seperti itu. Yeremia tahu bahwa orang yang harus ia hadapi siapa? Yaitu adalah para imam. Seorang imam terkenal dan yang berkuasa. Seorang raja. Juga merupakan raja berbagai negara di sekitar sana. Karena dia akan mewakili Tuhan untuk berbicara. Tetapi perhatikanlah jawaban Tuhan saudara. Di ayat yang ke-7 dari Yeremia pasal yang pertama. Janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kamu sampaikan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Dari pertama apa sih respon daripada Yeremia? Kemudian Tuhan jawab seperti tadi. Yaitu di ayat 6. Maka aku menjawab yaitu Yeremia. Tuhan Allah sesungguhnya aku ini tidak pandai berbicara. Sebab aku ini masih muda. Sebenarnya saudara-saudara. Justru inilah alasan Tuhan memakai Yeremia. Kenapa? Karena Yeremia mengaku dirinya gak bisa. Yang Tuhan pentingkan, yang Tuhan perhatikan bukanlah engkau berani atau tidak berani untuk menerima. Sanggup atau tidak sanggup untuk menerima kepercayaan itu. Tetapi saudara-saudara, Tuhan mau kita, bukan juga kamu mau atau tidak. Kamu bersedia atau tidak, bukan saudara-saudara. Nah Tuhan juga tahu ketidakmampuan dan juga kelemahan Yeremia termasuk diri kita saudara-saudara. Justru karena itulah Tuhan memilih kita. Bukan kita mau atau tidak. Bukan kita mampu atau tidak. Tetapi Tuhan mau bertanya, kamu mau atau tidak? Kamu bersedia atau tidak? Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Di dalam firman Tuhan, Tuhan juga jelas mengatakan, mari saudara-saudara, kita responi dengan respon yang positif. Ketika kita dipanggil untuk masuk ke dalam ladangnya untuk melayani. Mari kita bandingkan dengan Yohanes yang dicatat di dalam 17 ayat 1 ayat 17 pasal 17 ayat 17 Saudara. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Tuhan akan menguduskan kita demi kebenaran. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Kekudusan itu bukanlah menunjukkan kepada kekudusan sebagai status di ayat ini saudara-saudara. Tetapi kekudusan bagi hakikat atau sebagai hakikat. Apa maksudnya saudara? Supaya kita ini menjadi bejana yang dipakai Tuhan. Dikuduskan menjadi bejana yang dipakai Tuhan secara hakikatnya. Dengan kata lain Tuhan akan memperlengkapi kita. Bukan karena kita mampu kemudian Tuhan pakai. Bukan karena kita berani kemudian Tuhan pakai. Bukan. Kita mau dipakai oleh Tuhan walaupun aku mengaku aku tidak mampu. Kita bersedia dipakai oleh Tuhan walaupun aku sadar aku masih muda. Tidak punya pengalaman. Maka itu Tuhan berkata, aku akan memperlengkapi kamu. Kemampuan kamu untuk menyelesaikan, memberikan kemampuan kepada kita. Untuk menyelesaikan tugas yang dipercayakan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Seringkali saya berpikir mengapa sih Tuhan memilih orang yang lemah seperti aku ini. Yang penuh dengan cacat celah, yang tidak punya pengalaman, yang sama sekali tidak tahu bagaimana cara untuk melayani Tuhan dengan baik. Kadang-kadang aku juga bisa berpikir begini,
Kenapa Tuhan pilih gereja yang kecil, gereja yang lemah? Nah, saudara-saudara, gereja yang baru usia muda, saudara-saudara yang terkasih, kenapa sih untuk kita dipanggil supaya kita bisa menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan? Kenapa? Ternyata saudara-saudara, Tuhan ingin kita mengalami apa? Seperti yang dialami oleh Yeremia. Yaitu dengan kata lain, ternyata Tuhan ingin kita mengalami sama seperti apa yang Tuhan katakan kepada Yeremia. Apa yang dikatakan Tuhan kepada Yeremia? Tuhan akan menyertai Yeremia. Nah, Tuhan mau kita mengalami dia. Ketika aku sadar, walaupun aku mau, tapi aku sadar aku tidak mampu. Nah, apa yang harus kita lakukan, saudara-saudara? Yaitu kita harus bergantung, berpaut kepada Tuhan sepenuh hati. Dan Tuhan berjanji loh, ketika dia utus kita, ketika dia percayakan kepada kita ladang pelayanan seperti itu, seperti ini gitu. Tuhan akan menyertai. Tuhan akan menyertai Yeremia, Tuhan juga akan menyertai kita semua. Tuhanlah yang menjadi penyelamatnya, yaitu penyelamat kita. Kita harus jelas dulu saudara-saudara tentang satu hal ini, yaitu murid Tuhan bukan dipanggil untuk menjauhi orang dunia. Bukan. Bukan pengajaran seperti Buddhis gitu ya. Jauh melihat dan menerobos dunia ini adalah kotor, dosa. Sudah, aku menjaga diriku, menguduskan diriku, bertapa dan seterusnya. Bukan. Tetapi Tuhan mau kita masuk ke tengah-tengah masyarakat. Bukan menjauhi orang dunia, tinggal eksklusif dalam satu grup atau pribadi. Dan menolak orang-orang duniawi. Bukan saudara-saudara. Tetapi kita dipanggil untuk apa? Hidup di dalam dunia. Hidup di tengah-tengah dunia yang memang penuh dengan dosa. Berinteraksi dengan mereka. Tapi kita terlebih dahulu sudah diperbaharui oleh Tuhan. Dan diberikan kemampuan. Ada penyertaan Tuhan. Dan diberikan pelengkapan. Supaya kita dapat memberikan impact kepada dunia secara positif. Karena itu hidup kita harus mengatasi hal-hal duniawi. Tuhan Yesus mohon kepada Bapa. Itu saudara-saudara. Di dalam seluruh kebenaran yang diwahyukannya itu untuk menguduskan murid-muridnya. Mari kita baca Yohanes 17 ayat 15 dan 18. Apa dikatakan saudara? Aku tidak meminta, ini kata Yesus, supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Nah ini doa Yesus. Bukan panggil kita keluar, berpisah, dan hidup eksklusif di dalam grup kita sendiri, orang-orang kudus ini. Tetapi kita masuk. Dia bilang aku tidak minta Tuhan tarik mereka dari dunia. Tetapi supaya Tuhan melindungi mereka dari si jahat. Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia. Demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Ini yang dikatakan Yesus. Kita kembali melihat Yeremia saudara-saudara. Selebihnya saudara, kelebihannya yang terbesar dari Yeremia adalah Yeremia mengaku dirinya gak mampu. Ini merupakan satu tanda kerendahan hati dari seorang Yeremia. Dia sadar bahwa dia tidak mampu. Dia dengan rendah hati datang bahwa dia tidak mampu. Bukan dia menolak tapi dia sadar dia tidak mampu. Makanya Tuhan berkata, aku menyertai kamu. Aku memperlengkapi kamu. Aku akan menyelamati kamu. Ia mengenali kelemahannya dan bersedia mengikut Tuhan. Karena itu Tuhan memilih dia. Sama juga dengan kita saudara. Kalau kita memang sadar bahwa kita tidak mampu melakukan. Siapa yang mampu? Tidak ada satu orang yang mampu. Saudara-saudara, kalau kita mampu mungkin kita tidak lagi mau mengandalkan Tuhan. Justru kita sadar kita tidak mampu, makanya di dalam hidup kita selalu mengandalkan Tuhan. Di dalam pelayanan, di dalam kita menyelesaikan tugas. Ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita bersandar kepada Tuhan, kita akan mengalami
apa yang Tuhan janjikan kepada Yeremia. Aku menyertai kamu, aku menolong kamu, aku akan menyelamatkan kamu. Kita akan mengalami. Dan pengalaman itu akan terus memperkaya iman kita, saudara. Memperkaya kerohanian kita. Masuk di dalam segala kelimpahan yang Tuhan janjikan. Nah, bagaimana kita aplikasikan secara praktis firman Tuhan yang barusan kita dengar. Saudara-saudara, ketika kita melayani, saat kita menghidupi panggilan Tuhan, saat di ladang pelayanan itu, kita harus menghadapi, saudara-saudara, kita harus menghadapi pengaruh kekuasaan atau serangan. Itu udah pasti. Pengaruh kekuasaan yang di tengah-tengah gereja, di tempat di mana kita melayani, bisa terjadi. Ada orang yang tidak suka, dia mempengaruhi yang lain, sehingga mengintimidasi, menyerang. Nah, saudara-saudara, bisa terjadi serangan-serangan yang kita hadapi. Kita harus siap. Nah, saudara-saudara, kita juga harus merendahkan diri kita. Datang ke hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara, bersembunyi, berlindung di dalam Kristus. Semakin dekat mengikuti Dia. Ketika aku diserang, ketika aku berhadapan dengan kekuasaan yang mengintimidasi saya terus. Yang membuat saya gampang kecewa, gampang mundur. Nah, kita harus selalu intim dengan Tuhan. Ini daripada aplikasi praktis kita sebagai seorang pelayan Tuhan. Nah, saudara, mari kita lihat lagi Yeremia pasal yang pertama ayat yang kelima di dalam firman Tuhan. Sebelum aku membentuk engkau, kata Tuhan, dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Ini ayat yang kelima, saudara. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, di ayat 5 ini ada 3 kalimat kerja yang sangat penting dan sangat menarik. Nah, saudara-saudara, yaitu sebelum engkau ada di dalam sedang di dalam rahim, aku sudah membentuk. Aku sudah mengenal dan aku sudah menguduskan engkau. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ketika kata kerja ini menggambarkan adanya suatu relasi yang sangat dalam dengan Tuhan yang panggil kita. Dengan Tuhan yang panggil Yeremia. Hubungan Yeremia itu adalah hubungan yang sangat dalam dengan Tuhan. Yang panggil dia, saudara. Dan hubungan kita dengan Tuhan juga sama. Ketika kita dipanggil, kita dikatakan. Di sini dikatakan begini, aku sudah membentuk. Sebelum engkau ada di dalam rahim, aku mengenal engkau sebelum engkau keluar dari kandungan. Dan aku sudah menguduskan engkau. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Seperti yang saya katakan tadi. Jadi 3 kata kerja ini menggambarkan adanya suatu relasi yang sangat dalam, sangat intim. Juga ingin mengatakan bahwa Yeremia ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Demikian juga firman Tuhan ini kepada kita, saudara. Kita ini punya hubungan intim dengan Tuhan dan kita ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Jika aku milik kepunyaan Tuhan, Tuhan pasti melindungi, Tuhan pasti memperlengkapi. Semua perkataan yang akan diucapkan oleh Yeremia adalah perkataan dari Tuhan. Yeremia adalah juru bicara Tuhan saja. Kita hanya hambanya saja. Kita hanya bejana di tangan Tuhan. Kerjakan dengan maksud mulia daripada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Oleh karena itu, bagian akhir dari ayat 5 dikatakan apa? Tuhan mengutus dia menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Mungkin kita tidak diutus sebagai nabi, saudara. Tetapi kita diutus sebagai pelayan, wakil, duta daripada Kristus. Amin, saudara-saudara. Nah, bagaimana kita aplikasikan secara praktis firman Tuhan yang kita dengar tadi. Setiap orang yang dipilih Tuhan, yang dipanggil untuk melayani Tuhan, harus setia di ladang panggilan itu.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Walaupun ada serangan, ada intimidasi, ada kekuasaan yang terus mempengaruhi di lingkungan hidup kita. Tapi kita tetap harus setia. Tetap setia dalam panggilan Tuhan. Menyelesaikan dengan baik semua yang Tuhan percayakan. Dan menghidupkan pelayanan yang sepadan dengan panggilan. Ini penekanan saya. Saudara-saudara yang terkasih, kita melayani Tuhan kadang-kadang tidak sepadan dengan panggilan pelayanan atau panggilan pelayanan dari Tuhan untuk kita. Kita kerjakan apa yang kita mau, tapi kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Kita banyak bekerja untuk Tuhan, tapi ada berapa yang Tuhan mau kita kerjakan. Seperti Yeremia, kita juga dikuduskan, dipanggil untuk apa, saudara? Pergi menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang sudah Tuhan percayakan. Dengan kata lain, saudara-saudara, makna hidup dari keberadaan seseorang Yeremia itu terletak pada apakah dia menggenapi apa yang Tuhan percayakan. Sama juga dengan kita. Sudahkah kita menggenapi? Ketika Yeremia menyelesaikan apa yang Tuhan percayakan kepada dia. Saat ia mengucapkan perkataan-perkataan Tuhan, maka hidupnya itu sangat berarti. Atau maka pada saat itu juga hidupnya sudah berarti, Bapak, Ibu, Saudara. Jadi kita tahu persis jalur Yeremia seperti ini. Kita pun juga sama, saudara-saudara. Dari sini kita dapat melihat bahwa kitab Yeremia sekali lagi menekankan kepada kasih. Menekankan pada kasih, berkat, dan kedaulatan Allah. Allah panggil kita dan menopang kita dengan kasih. Allah curahkan berkat dengan urapan kasih karunia-Nya. Dan Allah juga berdaulat, dengan kata lain, dia berotoritas. Tuhan ingin Yeremia terus mengikuti Tuhan. Makanya Tuhan berkata, datanglah, janganlah takut kepada mereka. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu Yeremia pasal yang pertama ayat yang ke-8, saudara-saudara. Perkataan ini merupakan respon Tuhan yang sangat keras. Yang menunjukkan apa? Agar Yeremia jangan lagi bergumul dengan masalah pribadimu lagi. Lepaskan masalah pribadimu, rasa takutmu, rasa mindermu, rasa kamu tidak mampu. Datanglah kepadaku, aku akan memberikan perlengkapan, aku akan menyertai, aku akan menyelamatkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sama juga dengan kita. Datanglah kepada Tuhan dan lepaskan semua. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menguduskan kita, memerdekakan kita, tidak lagi diikat oleh kelemahan, pikiran-pikiran, asumsi yang negatif di dalam hidup kita. Sehingga menghambat langkah pelayanan kita. Membuat pelayanan kita itu tidak optimal, tidak maksimal untuk pekerjaan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Sebaliknya, harus kita memperhatikan otoritas, kedaulatan Allah di dalam hidup kita, saudara. Tuhan berfirman dengan penuh kedaulatan. Membuat kita yang mendengar merasa gentar setelahnya. Membuat kita itu gentar, saudara-saudara. Karena perintah Tuhan sangat sulit. Memang betul sulit. Perintah Tuhan kepada Yeremia itu berkata-kata kepada raja-raja. Kepada imam pemimpin yang senior. Sulit gak? Sulit. Tapi di sisi lain perkataan Tuhan ini membuat Yeremia dikuatkan, dihibur. Sama juga, saudara. Kita juga mengalami pengalaman yang sama. Perkataan Tuhan sebenarnya dapat menghibur orang, memberikan kekuatan, memberikan pengharapan. Ketika kita membaca, ketika kita bergantung, berpaut kepada Dia dan membaca, mendengar firman, merenungkan firman-Nya. Karena Tuhan berjanji bahwa
Tuhan adalah Tuhan yang menyertai kita. Ada amin saudara? Tuhan tuh selalu menyertai kita. Tuhan berkata, firman-Nya penuh kuasa. Oleh karena itu, mari kita perhatikan Yeremia pasal yang pertama ayat 8. Yang berkata demikian, datanglah, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau. Haleluya, kita bersyukur kepada Tuhan. Perkataan ini cukup merupakan topik yang benar-benar seiring, saudara, sering muncul dalam Alkitab. Jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan takut, percayalah. Ini sering sekali muncul dalam Alkitab, bukan? Nah, saudara-saudara yang terkasih, bukan diucapkan saja loh, tetapi kita bisa ngalami loh. Pengalaman itu bisa memperkaya akan kerohanian kita. Memang benar saudara-saudara, seringkali kita juga bisa merasa sangat ketakutan. Saya pun tidak luput. Kita takut bagaimana jika hal-hal yang belum kita ketahui itu terjadi. Kita takut berjumpa dengan Tuhan. Kita takut juga bagaimana saya dapat menyelesaikan apa yang Tuhan sudah perintahkan kepadaku. Bagaimana aku menyelesaikannya? Saudara-saudara, takut itu wajar. Tetapi jangan sampai ketakutan. Sehingga kita tinggalkan tugas, tinggalkan panggilan itu. Saya ambil contoh saudara. Abraham takut takut tidak mampu memenuhi harapan Tuhan. Ketika Abraham juga ada rasa takutnya. Musa sangat ketakutan ketika berjumpa dengan Tuhan di atas gunung. Nah saudara-saudara sama juga. Mereka juga punya rasa ketakutan. Ketika Samuel tahu seperti apa panggilan Tuhan itu, ia juga merasa sangat ketakutan. Jadi gak aneh saudara, Abraham, Musa, Samuel juga pernah merasa takut ketika Maria bertemu dengan malaikat. Perhatikanlah bahwa Maria juga amat sangat takut. Makanya malaikat berkata, jangan takut. Saudara, ketika Paulus ingin menyampaikan firman Tuhan kepada gereja yang ada di Korintus, ia juga merasa takut. Tetapi di setiap kejadian, dalam begitu banyak contoh-contoh itu saudara, janji Tuhan adalah, aku menyertai engkau. Amin saudara, aku menyertai engkau. Ketika kamu takut, aku menyertai engkau. Aku akan memperlengkapi engkau. Saudara-saudara, di tengah berkat dan kasih Tuhan, Yeremia harus mengerjakan satu perkara yang sangat sulit. Tapi ada berkat Tuhan menyertai. Ada kasih Tuhan menyertai. Ada pertolongan Tuhan menyertai. Saudara-saudara yang terkasih. Perkara yang sangat sulit. Harus menyampaikan perbuatan, saudara-saudara, nubuatan yang tidak enak didengar pada saat itu. Saudara-saudara, meskipun Tuhan memberi perintah yang begitu sulit kepada Yeremia, namun Tuhan menyiapkan Yeremia bagaimana ia harus mengucapkannya. Ini yang luar biasa. Sulit tugasnya. Panggilan ini sulit, pekerjaan ini sulit banget, sulit banget gitu. Tapi Tuhan menyiapkan Yeremia. Tuhan memperlengkapi Yeremia. Bukan hanya menyertai, bukan hanya memberkati dengan berkatnya dan kasihnya. Tapi Tuhan memperlengkapi Yeremia saudara-saudara. Sama dengan kita. Tuhan menjamah mulut Yeremia dan memberikan perkataan-perkataannya kepada Yeremia. Itu luar biasa. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, pengalaman yang dialami oleh Yeremia bukanlah dalam mimpi. Bukan. Namun sungguh-sungguh terjadi saudara. Yeremia mengalaminya. Dia dapat diraba dan dirasakan oleh Yeremia. Kita pun sama kan? Ketika kita gak sanggup, ketika kita sadar, ketika kita berdoa, mohon Tuhan tolong untuk menyelesaikan. Kita alami
secara luar biasa. Nah, pengalaman-pengalaman rohani ini justru menjadi suatu keadaan yang membuat kita semakin berani. Karena aku pernah mengalami bagaimana Tuhan menolong saya. Karena itu Yeremia dia menggambarkannya demikian. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Yeremia 1 ayat 9. Ini yang digambarkan oleh Yeremia kepada kita semua saudara-saudara. Poin penting dari perkataan ini adalah bahwa Tuhan memberikan otoritas dan kuasa kepada nabi. Hari ini mungkin kita tidak jalankan fungsi kenabian. Mungkin juga. Tetapi saya percaya otoritas dan kuasa itu pasti akan dicurahkan kepada setiap orang yang dipanggil oleh Tuhan masuk ke ladang pelayanannya. Oleh karena itu saudara-saudara, apa yang dikatakan Yeremia adalah kata-kata Tuhan. Bukan hasil refleksi nabi itu sendiri. Bukan. Jangan pikirkan itu merupakan hasil refleksi daripada nabi. Bukan saudara-saudara yang terkasih. Juga bukan analisis objektif nabi tentang situasi sosial dan politik Yehuda pada saat itu. Bukan. Bukan hasil daripada analisa. Analogi. Bukan saudara-saudara. Sama sekali bukan. Juga bukan sekedar kepercayaan pribadi atau teologia pribadi. Karena kepercayaan atau teologi seseorang dapat dipelintir saudara, diubah-ubah demi kepentingan seseorang, satu kelompok atau dosa kejahatan kita. Bukan saudara-saudara. Oleh karena itu Yeremia bukan saudara-saudara. Bukan akan mengucapkan kata-katanya sendiri. Dia akan menyampaikan firman Tuhan. Inilah yang dikatakan hikmat Tuhan di antara orang-orang bodoh. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Karena itu saudara-saudara, Tuhan memperlengkapi Yeremia. Juga memperlengkapi kita dengan kata-kata Tuhan sendiri. Penyertaan pertolongan daripada Tuhan. Saya berharap kita sekalian bisa selalu ingat semua ayat emas ini. Lihatlah, aku menaruh perkataan-perkataan ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku akan mengangkat engkau di atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan. Untuk apa? Untuk mencabut dan merobohkan. Untuk membinasakan dan juga meruntuhkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara. Untuk membangun dan juga untuk menanam. Bersyukur kepada Tuhan. Firman Tuhan sangat jelas sudah. Penghakiman Tuhan pasti terjadi atas bangsa-bangsa untuk mencabut, merobohkan, membinasakan, dan juga meruntuhkan. Di sisi lain, Tuhan juga dapat membangun, menanam, dan memberi kehidupan yang baru kepada setiap orang. Yeremia mentaati firman Tuhan. Dia lakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Bukan saja tidak takut, saudara-saudara, arus. Bukan saja dia tidak ikut arus pada zaman itu. Tetapi dalam kurun waktu ini ia menyampaikan berita yang membahayakan dirinya. Tidak sedap didengar oleh orang banyak, khususnya para pemimpin. Secara umum kita bisa saja lebih dulu untuk berkonsultasi atau menyampaikan pertanyaan-pertanyaan seperti wawancara untuk mencari opini umum. Saya akan mengatakan apa yang engkau katakan. Ikutin opini umum ajalah. Tidak ada resiko, tidak riski buat kita. Jadi ini adalah sangat areal yang sangat safety. Mungkin ada sebagian orang bisa lakukan seperti itu.
melakukan apa yang engkau suka lakukan. Tetapi Yeremia tidak demikian, saudara. Dia tidak ikut arus pada zaman itu. Dia ikut apa yang Tuhan mau ia katakan. Mengapa dia bisa begini? Karena Yeremia sendiri tahu bahwa ia adalah juru bicara Tuhan. Kita juga harus sadar kita ini pelayan Tuhan. Bukan ngikuti keinginan orang. Satu dua atau satu dua kelompok orang. Bukan, saudara. Dia mengikuti apa yang Tuhan mau dia bicarakan. Yaitu adalah juru bicara Tuhan. Ia tidak boleh ikut arus pada saat itu. Kalau ikut arus dia tidak bisa berperan secara baik. Dia tidak menunaikan kewajibannya, tanggung jawabnya, tugasnya dengan baik. Tidak boleh mengikuti pendapat hasil daripada wawancara secara umum dari opini umum saudara-saudara. Tidak boleh dibatasi oleh perasaan-perasaan orang yang di sekitar kita. Nah inilah saudara yang dialami oleh Yeremia. Saya percaya saudara-saudara, kita setelah merenungkan dan juga mengerti aplikasi praktisnya, kita lakukan, saya percaya hidup kita akan semakin diberkati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian di dalam pelayanan sesuai atau seturut dengan panggilan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah diuraikan kepada setiap kami pada hari ini. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan terus akan menuntun hidup kami ke depan. Supaya kami bukan saja menjadi pendengar, tapi kami benar-benar melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami, khususnya di dalam pelayanan, khususnya di dalam panggilan Tuhan di ladang yang sudah Tuhan percayakan. Dengarkan doa kami dan berkati seluruh jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Johan Kopur yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bila setiap kita boleh dikuatkan oleh firman Tuhan. Baiklah, kita akan berdoa syafaat. Kita akan mendoakan untuk dua pokok doa. Yang pertama kita berdoa untuk dukungan para jemaat, khususnya semua jemaat GKJ, untuk mendukung baik dana, tenaga, bagi pekerjaan misi untuk memuliakan Tuhan dan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Yang kedua, kita berdoa untuk mengemban amanat Tuhan. Mari kita bergandengan tangan bersama-sama sebagai rekan kerja Allah untuk tetap setia melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus sesuai panggilan kita masing-masing. Baik sebagai hamba Tuhan, sebagai mahasiswa, sebagai karyawan, sebagai bisnismen, pekerja, dimanapun kita berada. Menjadi saksi dan terang yang terpancar dalam kehidupan sehari-hari sebagai anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan dan membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Mari kita berdoa untuk kedua hal ini. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan khususnya untuk setiap jemaat-Mu Tuhan, supaya setiap jemaat Tuhan Yesus Kristus boleh membawa misi Tuhan, amanat agung Tuhan. Kami percaya Tuhan Kristus sehingga jemaat-Mu boleh mendukung baik itu dana, baik itu tenaga maupun doa supaya melalui misi penginjilan para misionaris boleh membawa kabar baik kepada orang-orang yang belum percaya sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami juga berdoa Tuhan Kristus untuk setiap kami ya Tuhan boleh memenuhi amanat agung Tuhan dimanapun kami berada, baik kami sebagai para pekerja, baik itu hamba Tuhan, baik para pelajar maupun apapun profesi kami Tuhan, kami boleh mengabarkan kabar baik itu kepada orang-orang sekitar kami Tuhan. Sehingga kami menjadi berkat dan menjadi saluran berkat bagi setiap orang-orang dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa berserah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sidang jemaat kasih dalam Tuhan, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita memberikan terbaik bagi jemaat. Sidang jemaat yang memberikan persembahan boleh transfer ke rekening yang sudah tertera di layar HP Anda maupun jemaat maupun di amplop boleh
nanti dikumpulkan setelah kalian boleh ke gereja, diserahkan kepada TU gereja atau kepada bendara gereja. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan berdoa untuk persembahan ini. Saya minta saudari Natalia untuk memimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Kau sudah memberkati kami selama seminggu ini. Kau berkati setiap persembahan kami ini, kuduskan dan sucikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih. Kita akan bersama-sama naikkan pujian, sungguh ku bangga Bapa punya Allah yang seperti Tuhan Yesus. Sidang jemaat boleh mengikuti ibadah bahasa Mandarin pada pukul 7.30 di channel Sinoge GKJ. Terus ibadah bahasa HK Indonesia pada pukul 8.45 di channel Sinode GKJ. Lanjutnya dalam ibadah bahasa Indonesia pada pukul 10 di channel GKJ Ampera. Dan sidang jemaat juga diharapkan boleh mengikuti ibadah persekutuan doa pada hari Rabu melalui Google Meet. Jadi kita mengharapkan boleh mengikuti ibadah berdoa ya, persekutuan doa. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita akan naik ke doxologi. Saya serahkan untuk Guru Injil Kani Stephen untuk memimpin kita dalam doxologi, doa berkat dan pujian, amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita bersama-sama mengakhiri seluruh ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdiri di hadapan Tuhan, kita menaikkan pujian doxologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih daripada Allah menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia di dalam persekutuan dengan anaknya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat manusia, serta penghiburan sukacita, damai sejahtera Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Esa, memberkati saudara sekalian mulai saat ini
sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saat teduh kebaktian selesai, Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang.